Pada episode sebelumnya, Raka bertarung dengan calon narang. Dia terdesak karena calon narang meniupkan mantra ilmu hitam tingkat tinggi pada Krishna yang sudah jadi leak. Dia menginjak tubuh Raka dengan sangat keras. Kini Raka ada di sela-sela jari kakinya Krishna. Raka juga tidak bisa mengeluarkan ajian Braja Musti karena tenaga Raka semakin melemah. Dan tak lama kemudian, tanpa diduga-duga, muncullah angin yang sangat kencang diiringi petir dan hujan deras. Guntur Sakete! Suara itu menggema di langit. Ternyata itu adalah Komandan Sati. Dia lari dari kejauhan, lalu loncat sambil membentangkan kampak Petro. Kampak itu dihujamkan pada tubuh Krishna. Seketika saja Krishna terjungkal. Dan dengan cepat Komandan Sati meraih tubuh Raka lalu membawanya pergi dari sana. Dia hendak mengejar Raka, tapi calon narang melarangnya. Raka dan Sati pun berhasil kabur. Sementara itu, rombongan calon narang melanjutkan kembali perjalanan mereka. Mereka mengunjungi desa demi desa untuk menambah pengikut calon narang. Hingga sampailah mereka di desa yang terkenal dengan para jawara dan orang-orang yang punya ilmu hitam. Penduduk biasa di desa itu sudah mengungsi. Hanya ada 5 orang yang menjadi jawara sakti di kampung itu. Mereka semua akan berjuang melawan calon narang. Di desa itu ada seorang jawara yang sangat dituakan. Dia adalah Sanusi. Ilmu kanuragannya sangat tinggi. Sanusi bahkan menjadi pemimpin para jawara di desa itu. Ada 5 orang jawara sakti di desa itu, termasuk Sanusi. Mereka semua berbaris menghadang rombongan calon narang. Sementara itu, Suganda yang sudah menjadi antek calon narang, ia maju beberapa langkah. "Serbu!" teriak Suganda. Saat itu calon narang masih duduk manis di dalam kereta kencana. Ratusan pengikut calon narang lari menghampiri 5 jawara. Para pengikut calon narang membawa senjata masing-masing seperti golok, keris, balok, dan senjata api. Tapi anehnya, kelima jawara itu diam saja. Mereka semua memakai baju dan celana warna hitam. Kemudian, Sanusi memejamkan mata. Bibirnya bergumam. Ia tampak sedang membaca mantra. Dan seketika saja ratusan orang itu mental. Seperti ada energi gaib yang menghajar mereka semua. Tak ada yang bisa bangkit kembali karena tubuh mereka membentur pepohonan. Ada yang pinggangnya patah, ada yang kepalanya bocor, ada juga yang kakinya terluka. "Lepaskan Krishna," ucap calon narang. Dia melepaskan rantai dari lehernya Krishna. Segera Krishna lari dengan sangat cepat. Kelima jawara itu mulai bergerak. Mereka mengeluarkan goloknya masing-masing dan melompat dengan sangat tinggi menghindar dari serangan Krishna. Kelima jawara itu berhasil menebaskan goloknya pada tubuh Krishna yang besar. 5 golok menancap di punggungnya Krishna. Dan dengan sigap, Sanusi beserta kawannya duduk sila. Mereka memejamkan mata lalu membaca mantra-mantra. Dan tak lama kemudian, 5 golok yang menancap di punggungnya Krishna menyala. Warna golok itu merah seperti habis dibakar. Krishna mengamuk kesakitan. Kini dia terjungkal. Tubuhnya jatuh berdebam. Sanusi tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia lari sambil mencabut keris yang terselip di pinggangnya. Keris itu juga memancarkan cahaya biru. Lalu dia naik ke atas tubuhnya Krishna sambil menancapkan keris tepat di mata kanannya Krishna. Cahaya keris itu semakin menyilaukan mata. Krishna merasakan panas yang sangat dahsyat. Kemudian kepala Krishna meledak. Darah warna hitam acak-acakan. Tubuh Krishna terkapar tak berdaya di atas semak-semak. Kelima jawara itu sekarang mengincar calon narang yang masih duduk di dalam kereta kencana sambil menikmati buah anggur. Setelah calon narang mengunyah anggurnya, dia pun turun dari kereta kencana lalu mendekat berjalan perlahan. "Jadilah pengikutku, maka aku akan mengampuni kalian," ucap calon narang. Raut wajah wanita itu sangat tenang. Dia ingin memanfaatkan para jawara untuk menjadi pengikutnya. "Alah, persetan denganmu calon narang," bentak Sanusi. Dia menggenggam keris di tangan kirinya. Sementara itu di tangan kanannya ada golok yang masih mengeluarkan cahaya merah. Kelima jawara itu menyerang calon narang. Tapi tiba-tiba saja wanita sakti tersebut menghilang entah kemana. Para jawara terheran-heran. Mereka semua tetap waspada. Dan ternyata calon narang ada di atas kepala mereka. Wanita itu melayang dengan tenang.
Bagi calon narang, para jawara itu tidak ada apa-apanya. Ilmu mereka masih cetek. Tubuh calon narang mengeluarkan api yang berkobar-kobar. Api itu menjalar ke bawah dan membakar 5 orang jawara. Sebenarnya mereka kebal terhadap api. Tapi yang calon narang punya ini bukanlah api sembarangan. Dia adalah api gaib yang bisa membakar orang-orang sakti sekalipun. Kelima jawara itu terbakar. Mereka berteriak kesakitan. Sanusi berusaha mengeluarkan serbuk dari kantongnya. Serbuk itu berwarna hitam. Dia menaburkan serbuk itu ke sekujur tubuhnya. Dan seketika saja api calon narang padam. Berbeda dengan nasib keempat jawara lainnya yang tewas terbakar api calon narang. Kini hanya tinggal Sanusi yang bertarung sendirian. Calon narang pun terkesan melihat kehebatan yang dimiliki Sanusi. Perlahan calon narang turun dari ketinggian. Dia kembali menawarkan kerjasama dengan Sanusi. Tapi Sanusi tetap menolak. Dia malah meludahi wajah calon narang yang cantik itu. Tapi tampaknya calon narang tidak marah sama sekali. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja muncul sosok Krishna yang mengerikan. Ternyata calon narang berhasil membangkitkannya kembali. Krishna mencekik leher Sanusi lalu membanting-bantingkan tubuh Sanusi. Calon narang tidak akan membunuh lelaki itu karena Sanusi layak menjadi pengikutnya calon narang. Sang jawara terkapar di atas tanah. Dia tak sanggup bangkit kembali. Sementara itu, calon narang juga membuka mulutnya sendiri. Wanita itu mengeluarkan darah kental dari dalam mulutnya itu. Darah kemudian masuk ke dalam mulutnya Sanusi. Dan dengan begitu, Sanusi seperti orang yang kehilangan akal. Dia pun menjadi pengikut calon narang. Di tengah hutan, Satib meletakkan Raka di atas semak-semak. Darah keluar dari mulutnya. Lalu, dengan kesaktian yang Satib miliki, ia berhasil menyembuhkan Raka. "Terima kasih Komandan Satib, kau sudah menyelamatkan nyawaku," ucap Raka. "Sama-sama, aku mendapat firasat di alam gaib kalau kau sedang dalam bahaya. Bagaimana bisa iblis itu bangkit lagi?" tanya Komandan Satib. "Aku juga tidak tahu. Yang jelas, sekarang calon narang semakin berbahaya. Dia memaksa warga untuk menjadi pengikutnya," ucap Raka. Satib pun terdiam sejenak. "Kita tidak akan mampu menaklukkannya. Kita butuh bantuan kakek tua berkopiah haji," ucap Komandan Satib. Kakek itu tidak mudah ditemukan. Dia bukan manusia sembarangan. Saat ini calon narang pun sedang mencarinya untuk balas dendam. Tapi kakek sakti itu tak kunjung muncul, timpal Raka. "Lalu bagaimana?" tanya Satib. "Mau tidak mau kita harus membangkitkan kembali Pocong Dulo," jawab Raka. Satib menggelengkan kepala. "Jangan, pocong itu sangat berbahaya," ucap Satib. "Aku bisa mengendalikannya. Pocong itu harus kita manfaatkan untuk melawan calon narang," ucap Raka. Awalnya Satib tetap menolak, dia tidak mau membangkitkan Pocong Dulo. Tapi Raka berhasil meyakinkan komandan itu. Raka berencana untuk meminjam keris kecil milik Ana. Keris kecil itulah yang bisa mengendalikan Dulo. Namun sayangnya saat Raka mendatangi Ana, anak itu ternyata tidak mau meminjamkan kerisnya pada Raka. Karena keris itu memang kesayangan Ana, pemberian dari almarhum ayahnya. Raka tidak mau memaksa Ana. Raka harus mencari cara lain agar bisa menundukkan Dulo. "Aku tidak mau meminjamkan kalung ini pada paman. Tapi kalau paman Raka mengizinkan, aku mau ikut bersama paman. Pocong itu hanya tunduk pada keris kecil ini," ucap Ana sambil menyentuh kalung yang berliontin keris kecil. Raka terdiam sejenak. Dia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian Raka menarik napas panjang dan menghembuskannya. "Baiklah, paman izinkan kamu untuk ikut bersama kami," ucap Raka. Dia berjanji akan menjaga Ana. Sebenarnya Geni tidak mengizinkan Ana untuk ikut karena misi itu terlalu berbahaya. Tapi Raka janji akan menjaga anak itu dengan baik. Ana, Raka, dan Komandan Satib pun berangkat menuju Pulau Pocong. Mereka naik kapal dari pelabuhan dan berhenti di sebuah pulau yang dihuni oleh para nelayan. Setelah itu, mereka bertiga menuju Pulau Pocong menggunakan perahu nelayan. Karena menurut penduduk di sana, kepala Pocong Dulo ada di pulau itu. Dan setibanya di Pulau Pocong, Satib meminta Raka dan Ana untuk tidak masuk ke dalam hutan. Satib merasakan adanya energi gaib yang melindungi kepala Pocong Dulo. Dia mengangkat kampak petruk yang ia miliki. Seketika saja petir menyambar kampak tersebut. Lalu muncullah sosok makhluk yang amat bercahaya. Tubuh makhluk itu tinggi dan besar hingga melebihi pepohonan. Makhluk tersebut adalah kodamnya kakek berkopiah haji.
Dia diperintahkan untuk menjaga kepala Pocong Duloh. Raka dan Komandan Satib tidak akan mampu melawan kodam itu. Tapi anehnya, kodam itu menghilang begitu saja saat melihat keris kecil yang memancarkan cahaya di lehernya Ana. Tampaknya keris itu memang punya kesaktian yang amat dahsyat, sehingga mampu mengusir kodam milik kakek berkopiah haji. Dengan begitu, Raka dan Komandan Satib dapat dengan mudah mengambil kepala Pocong Duloh dari dahan pohon besar. Satib menebaskan kampak pada kotak jeruji besi yang berisi kepala Duloh. Seketika saja kotak itu hancur. Kepala Duloh pun dijatuhkan ke tanah. Dan tak lama kemudian tanah di bawah pohon itu meledak. Ana sempat berteriak ketakutan. Asap mengepul dari dalam tanah. Kemudian muncullah tubuh Duloh. Kepala Duloh melayang menghampiri tubuhnya. Dan dalam sekejap wujud Duloh kembali utuh. Dia berdesis dengan sangat mengerikan. "Getih!" desis Duloh. Pocong itu pun bangkit kembali. Keris kecil milik Ana seketika saja menyala. Duloh berhenti mendesis. Ia berlutut di hadapan Ana. Pocong itu mulai tunduk pada Ana. Raka dan Sati berhasil memanfaatkan Duloh untuk melawan Calonarang. Sementara itu, Calonarang masih berkelana dari desa ke desa untuk mencari keberadaan lelaki berkopiah haji. Pengikut Calonarang juga kembali membludak karena wanita sakti itu memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya. Hingga di suatu kampung, Raka dan Satib menghadang Calonarang. Mereka sempat bertarung mati-matian. Raka dan Satib dibantu oleh Pocong Duloh. Sementara itu, Ana bersembunyi di balik rumah warga. Dia ketakutan melihat duel mengerikan tersebut. Satib berhasil membunuh Sanusi dan Suganda yang menjadi antek utama Calonarang. Sementara Raka berhasil membebaskan para pengikut Calonarang. Mereka semua berlarian menjauh dari pertempuran sengit itu. Cahaya kilat berkelebatan. Calonarang berusaha mengambil alih Pocong Duloh, tapi tidak bisa. Pengaruh keris itu memang sangat sakti. Hingga saat Calonarang mulai terdesak, dia langsung mengeluarkan ilmu tingkat tinggi dengan merubah dirinya sendiri menjadi leak yang sangat menakutkan. Bisa dibilang Calonarang adalah ratunya leak. Ilmu itu membuat Satib, Pocong Duloh, dan Raka kewalahan. Mereka terpental jauh terkena semburan api gaib Calonarang. Dan saat itulah kakek berkopiah haji mulai menampakkan dirinya. Calonarang tersenyum. Dia senang melihat kemunculan kakek tua berkopiah haji. Kakek itu menancapkan sebuah tongkat di hadapannya. Kemudian, tongkat tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat semua orang yang ada di sana menutup matanya. Si kakek berkopiah haji tidak berkutik sama sekali. Kakek tua itu bukanlah orang sembarangan. Dengan kesaktian yang ia miliki, si kakek tua berkopiah haji berhasil mengalahkan Calonarang dan antek-anteknya. Semua sudah selesai. Calonarang tidak akan pernah bangkit kembali. Lontar sakti yang berisi mantra untuk membangkitkan Calonarang sudah dihancurkan. Sementara itu, Pocong Duloh yang sudah lepas dari mantra Calonarang, kini pocong itu dikirim ke alam gaib oleh lelaki berkopiah haji. Semenjak saat itulah banyak sekali jin-jin jahat yang menyerupai pocong. Para jin itu berusaha menakut-nakuti manusia dengan mengaku sebagai Pocong Duloh. Tapi para jin ingusan itu tidak membunuh manusia. Mereka hanya menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti manusia. Oh iya, soal lelaki berkopiah haji, pasti kalian semua penasaran kan? Sebagai informasi, beliau bernama Haji Deeng. Beliau adalah ulama, jawara, sekaligus orang sakti di Banten. Sampai saat ini, makam Haji Deeng masih ramai dikunjungi para penziarah. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.